Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Juru Selamat kami yang hidup dan setiawan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Minggu ini, kami boleh beribadah di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah yang kami lakukan di dalam memuji, menyembah Tuhan. Biarlah yang kami lakukan di dalam mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh memberi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak di surga, kami beberapa orang yang ada di gereja maupun sidang jemaat Tuhan dan umat-umat percaya yang mengikuti ibadah online kami saat ini di rumah atau di tempat mereka masing-masing. Kasih karunia Allah limpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan, ibadah boleh terselenggara. Kita terus berdoa kiranya internet tidak ada gangguan dan listrik tidak ada gangguan. Saudara sekalian, terima kasih Tuhan sudah mengurapi. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Gunawan sebagai worship leader, serta Kinanti sebagai singer, serta tim musik, Saudara Hendra Kurning, Saudara Jerry, Pastor Ibu, Saudara Philip Herianto, semuanya adalah kasih karunia Tuhan, serta yang mengatur sound system, baik itu Yefta Gilbert, baik itu Bapak Akhir Arianto, baik itu Saudara Randy Gunawan. Puji Tuhan, kita semua boleh berguna di dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, untuk kita semua boleh semakin memiliki kedewasaan penuh di dalam Kristus, sehingga kita semua mencapai kesatuan iman dan tingkat iman yang tinggi di dalam Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi tetap berpeguh di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan kita semakin beriman sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tema pelayanan saya selama seminggu ini dari Senin sampai saat ini adalah tentang kemerdekaan. Nah, kalau bangsa Indonesia 17 Agustus pada bulan ini, tahun ini, telah memproklamirkan kemerdekaannya, telah berjalan atau berlangsung selama 75 tahun. Saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia ini tidaklah pemberian atau hadiah dari bangsa asing yang pernah menjajah kita, baik itu dulu menurut sejarah perjuangan bangsa Belanda menjajah kita selama 3,5 abad, 350 tahun, wow betapa lamanya. Kemudian ketika juga menjelang kemerdekaan Indonesia, kemudian bangsa Indonesia juga dijajah oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Kemudian sekutu tidak serta-merta mengizinkan atau menyukai proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga masih mendatangi lagi negeri Indonesia ini, dan mereka sudah mulai menyerang, mengincar pos-pos kota-kota di mana pemerintahan diadakan. Tapi puji Tuhan, anugerah Allah di dalam atau untuk bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa di dalam pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kemerdekaan Indonesia ini adalah jerih lelah perjuangan dari para pendahulu kita. Orang-orang yang memiliki tekad untuk merdeka, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan serta peri keadilan. Dan para founding fathers kemerdekaan Indonesia kemudian sepakat memproklamasikan diri, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara merdeka yang adil dan makmur. Tetapi saudara-saudara, perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu sama beratnya dengan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan.
Apabila Indonesia sudah merdeka tapi warganya juga, masyarakatnya juga santai-santai, tidak mau mengisi alam kemerdekaan, iklim kemerdekaan ini dengan sesuatu yang harus terus membangun diri, membangun kota, membangun bangsanya, membangun keluarganya, menjadi keluarga yang berkualitas, terutama bagi pekerjaan pelayanan gereja, saudara sekalian, maka apa jadinya di dalam mengisi kemerdekaan ini? Bapak Ibu Saudara, satu ayat akan saya bacakan untuk kita semua mengawali khotbah saya minggu ini dengan tema kemerdekaan Kristen. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sudah merdeka secara bangsa. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah, umat-umat Kristen, anggota gereja, kita pun memiliki anugerah yaitu sebagai kemerdekaan Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, Galatia pasal 5 ayat yang pertama atau ayat 1 dikatakan di sana, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kemerdekaan terutama bagi bangsa Indonesia adalah di mana saat itu sebuah negara meraih dan memegang hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian dari negaranya, wilayah teritorial negaranya. Dan saudara-saudara sekalian, secara iman Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain, atau tidak bergantung pada orang lain, dan kita memiliki kemerdekaan atau kebebasan, hal itulah sungguh-sungguh iklim merdeka kita alami, saudara sekalian. Itulah gambaran daripada kehidupan umat-umat percaya yang pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kehidupan kita masih harus terus diperbaharui, dimerdekakan dan dimerdekakan, karena masih banyak pola kehidupan kita yang masih terus terjajah. Sehingga saudara sekalian, firman Tuhan perlu kita dengar, dan kita renungkan serta kita lakukan, jalankan dalam kehidupan kita, supaya sungguh-sungguh kita boleh mengalami kemerdekaan Kristen. Jika kita masih ada yang belum sungguh-sungguh dimerdekakan, Tuhan menginginkan kita semua mengalami kemerdekaan itu, saudara sekalian. Bukan lagi dijajah oleh kuasa iblis, kuasa penjajah iblis dengan segala anasirnya, kemudian mempengaruhi kehidupan umat-umat percaya, sehingga umat percaya itu dijajah oleh karakter-karakternya yang kurang tidak bagus, dengan dijiwai atau diwarnai oleh nafsu-nafsu jahat, dan pada saat itulah kita harus benar-benar mengalami anugerah penebusan Kristus, yaitu kita harus memiliki kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Saudara sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan Kristen kita benar-benar merdeka, dibebaskan dari penjajahan iblis dan anasir-anasir jahatnya, saudara sekalian? Firman Tuhan tadi yang saya baca dalam Galatia pasal 5 ayat 1, ada dua hal, saudara sekalian. Umat Kristen seharusnya atau sepatutnya berdiri teguh, tidak goyah. Umat Kristen harus berdiri teguh. Ya, katakan, umat Kristen harus berdiri teguh. Yang kedua,
dari Galatia 5 ayat 1 tadi, yaitu umat Kristen jangan mau dijajah lagi. Orang Kristen harus berdiri teguh. Orang Kristen jangan mau dijajah lagi. Saudara-saudara sekalian, tadi dalam Galatia pasal 5 ayat 1a dikatakan di sana, ya, saya kutip ayat 1a, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Karena itu berdirilah teguh. Saudara sekalian, berdiri teguh ini bagaikan atau ibarat kita mendirikan satu bangunan. Katakanlah misalnya kita mendirikan rumah. Ada orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ilustrasi firman Tuhan ini tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Ada orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu orang-orang yang bijak, yang bijaksana. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap kokoh, tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara, tetapi setiap orang yang mendengar perkataan firman Tuhan itu, lalu ia tidak melakukannya, dia tidak disebut sebagai orang bijak, tetapi ia sama dengan orang yang bodoh, yang digambarkan atau diibaratkan mendirikan rumahnya di atas pasir. Bayangkan saudara sekalian, pasir kan mudah bergerak, tidak mempunyai kekokohan atau kekuatan. Lalu apabila turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin topan yang keras melanda rumah itu mudah roboh, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apabila rumah itu roboh dan hebat kerusakannya, kerugiannya pun banyak. Akibat apa saudara sekalian? Akibat dia membangun rumah tidak bijaksana, mendirikan fondasinya membangun di atas pasir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada dua macam dasar ya dari orang-orang Kristen ini. Yang pertama adalah orang Kristen yang berdiri kuat atau teguh mendirikan rumahnya di atas batu, yaitu bagi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya di dalam kehidupannya, sehingga ia disebut sebagai orang bijaksana. Di saat hujan turun lebat dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu tetap berdiri kokoh, tidak rubuh. Di rumah itu berdiri teguh, sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya yang kedua, orang Kristen yang tidak berdiri teguh, orang Kristen yang lemah, lesu, yang loyo, yang tidak bijak mendirikan rumahnya di atas pasir, itu diibaratkan atau bagaikan orang yang tidak mendengar perkataan Tuhan Yesus dan tidak melakukannya. Rumah yang didirikan itu akan mudah roboh sebab didirikan di atas pasir. Ya, Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini merupakan gambaran mengenai rumah rohani kita. Kita ini seperti satu rumah rohani kita yang seringkali diuji melalui berbagai goncangan badai yang hebat, yang besar, yang kuat. Apakah rumah rohani kita ini kuat atau goncang sehingga mudah roboh? Secara fisik nampaknya sama, konstruksi sangat kuat, kecanggihan arsiteknya hebat, dan bahan-bahannya akan sama. Akan tetapi terlihat dan teruji saudara sekalian pada saat hujan lebat, hujan deras melanda. Dan ketika beberapa tahun silam gempa terjadi di mana-mana,
yang pernah mengalami guncangan hebat akibat gempa, ya beberapa di daerah-daerah, kemudian juga di kota Yogyakarta dan yang lainnya, ada banyak rumah tempat tinggal penduduk hancur, yang kokoh, yang kuat sedikit retak-retak, tetapi yang tidak kokoh, yang tidak kuat, rumah itu hancur total akibat dari fondasinya yang tidak kuat dan juga dinding rumah yang dibangun dari dasar yang juga tidak kuat. Pertanyaannya saudara sekalian, untuk perenungan kita, bagaimana dengan rumah rohani kita? Bagaimana dengan kekristenan kita? Bagaimana kehidupan kita, saya dan saudara dalam mengiring Tuhan Yesus? Apakah kita kuat? Apakah kita kokoh? Apakah kita tahan uji? Atau ketika ada masalah kita mulai berseru, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Apakah Tuhan tidak sayang kepadaku? Mengapa Tuhan izinkan ada masalah demi masalah? Saudara-saudara, firman Tuhan kan dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah itu setia, sehingga Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu cakap menanggungnya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau rumah kita itu, rumah rohani kita dibangun di atas fondasi yang kuat, di atas firman Tuhan yang kokoh, di atas kehendak Tuhan yang kita dengar melalui firman Tuhan, kita memiliki disiplin yang kuat untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu bagaikan kita mendirikan rumah kuat kokoh di atas fondasi batu. Oleh karena kita menjadi pelaku-pelaku firman, saudara sekalian. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus atau surat Yakobus, Yakobus pasal 1 ayat 25, penulis kitab Yakobus ini menuliskan atau mengatakan di sana, saudara sekalian, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar lalu melupakannya atau untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, melakukan firman itu, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian dijelaskan oleh Yakobus di dalam suratnya, Yakobus pasal 1 ayat 25. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus mendengar firman Tuhan, selalu atau sering mendengar firman Tuhan. Dan kita harus merenungkan firman Tuhan untuk kita hayati. Lalu orang yang meneliti firman Tuhan harus juga hidup bertekun di dalamnya, bertekun dalam mengikuti firman Tuhan, dan dia melakukan firman Tuhan itu menjadi pelaku firman. Maka firman Tuhan itu menjadi hukum kehidupan untuk memerdekakan umat-umat percaya, orang-orang Kristen dari kuasa dosa dan kuasa iblis, dari keduniawian, hidup keduniawian, dan dari hawa nafsu yang mencelakakan, dari hawa nafsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita dimerdekakan, sungguh-sungguh merdeka. Yakobus katakan, orang yang melakukan firman Tuhan akan bahagia oleh perbuatannya. Berarti orang yang melanggar, tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak akan bahagia oleh perbuatannya. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang itu akan dapat bertahan dalam pencobaan, yaitu dia tidak menuruti bujukan iblis, tetapi dia akan menang oleh karena dia hidup berdasarkan firman Tuhan.
dan dia akan diberkati oleh Tuhan, artinya dia akan menikmati kebahagiaan sesungguhnya di dalam hidup kemerdekaan oleh karena kasih Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 bahwa ibadah yang sejati itu adalah dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara sekalian, di dalam surat Roma dikatakan di sana bahwa harus ada pembaharuan oleh akal budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah, manakah yang bermakna, manakah yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Beribadah bukan hanya pergi ke gereja saja, atau hanya sekilas pergi ke gereja saja, atau rajin bolak-balik ke gereja. Memang tampaknya orang-orang tersebut beragama, rajin ke gereja, tetapi tidak ada pertumbuhan rohaninya. Orang itu disebut orang yang beragama. Kalau ke gereja mengikut Kristus, orang-orang itu disebut Kristen. Tetapi tidak ada pertumbuhan rohaninya. Kalau tidak ada pertumbuhan rohani karena menjadi pelaku-pelaku firman, saudara sekalian, maka kehidupannya akan mudah goyah, rapuh, dan apabila ada bencana, kehidupannya akan mudah roboh, dan kerusakannya hebat, dan hancurlah bangunannya, dan berapa kerugian yang dialami oleh orang tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, supaya kita kuat dan tidak rugi, mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Belajar, berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berusaha, kita tidak seperti robot yang dikasih kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Kita harus ada satu usaha dalam diri kita. Bekerja, Tuhan turut bekerja. Roma pasal 18. Ya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja sehingga saudara sekalian kita menjadi kuat oleh karena Tuhan turut bekerja. Nah, saudara, jadi yang pertama tadi kemerdekaan Kristen adalah karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan, memberikan kita keleluasaan, kebebasan untuk beribadah, berdiri teguh dan tidak goyah. Yang kedua adalah dalam mengisi alam kemerdekaan ini, kita jangan mau dijajah lagi. Katakan, jangan mau dijajah lagi. Aku tidak mau dijajah lagi oleh kuasa dosa. Dalam Galatia tadi pasal 5 ayat 1, sekarang saya menggarisbawahi atau mengutip ayat 1b, saudara sekalian. 1b di sana dituliskan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada kuk, jadi hidup kita berat, kuk perhambaan. Artinya kita ada beban. Saudara-saudara, di dalam ayat ini, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, itu sama maksudnya dengan jangan mau dijajah lagi. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan, artinya jangan lagi mau atau jangan mau dijajah lagi. Supaya kehidupan kita tidak lagi diperhamba, dijadikan hamba oleh dunia ini. Keduniawian selalu ingin kita hidupi dalam diri kita, sedangkan firman tidak kita hidupi dalam diri kita. Maka kehidupan kita akan mudah rapuh. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa iblis punya target utama atau tujuan utama, yaitu supaya kita jatuh ke dalam pelbagai pencobaan.
apakah kita tahan uji atau tidak. Dan firman Tuhan katakan, saudara sekalian ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia berkeliling sepanjang hari untuk mencari celah atau lengah kita. Bila ada celah, iblis segera masuk mengganggu, menggoda, dan iblis ingin membuat kita porak-poranda. Ya saudara sekalian, jadi saya ingatkan saudara sekalian, supaya hari-hari ini kita lebih waspada. Jangan beri sedikit pun peluang kepada iblis. Orang percaya hidup bukan oleh kuat dan gagah, kepandaiannya, kekayaannya. Saudara dan saya hidup bukan karena kita punya uang, bukan karena kita pandai, terpuji dan orang besar. Tetapi saudara sekalian, kita hidup karena Roh Kudus yang memampukan kita, menolong kita, hidup dalam kita, sehingga kita mampu menghadapi berbagai masalah. Puji Tuhan. Saudara, yang terakhir dalam kitab Wahyu atau surat Wahyu, Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan di sana, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan marilah kita memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang benar dari orang-orang kudus, umat-umat Tuhan yang bertahan hidup di dalam kekudusan dan melakukan firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang datang, yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, yaitu perkataan-perkataan yang dari Allah. Ya, saudara nanti baca lagi Wahyu pasal 19 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini saudara sekalian? Kita sekarang ini, kini dan di sini, dalam kekinian saudara, apa tugas kita? Tuhan sudah menyediakan diri sebagai mempelai pria, dan Tuhan memberikan cincin pernikahan kita sebagai mempelai wanita. Apakah kita sudah mempersiapkan baju putih yang terbuat dari lenan halus, putih bersih yang Tuhan berikan kepada kita? Dan mungkin hari-hari ini jubah putih yang Tuhan sudah sediakan itu, saudara sekalian, ketika kita tidak periksa dengan teliti, dengan seksama, ternyata oleh karena gangguan-gangguan kuasa kegelapan dan keduniawian kita, ternyata lenan halus yang seharusnya putih bersih itu, saudara, ada bercaknya, ada noda, sehingga tampak dengan jelas karena kain lenan halus itu putih bersih. Apabila ada sedikit noda saja tampak. Lalu bagaimana dengan mempelai pria? Tuhan Yesus Kristus apabila mempelai wanita, pakaiannya ada noda, ada dosa, tampak bercak dosa, saudara sekalian. Mungkin ada banyak kotoran, kotoran kebencian hidup, kotoran sakit hati, kotoran iri hati, kotoran perbuatan tidak terpuji, kotoran korupsi, dan keinginan-keinginan daging lainnya, sehingga firman Tuhan tidak bisa kita camkan betul-betul di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan meyakinkan kepada kita bahwa
hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus semua bercak-bercak itu dapat diubah, mampu diubah menjadi putih seperti salju. Datang kepada Yesus, puji dan sembah Dia, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka bercak-bercak noda, kotoran-kotoran, kebencian, sakit hati, iri hati, korupsi, selingkuh, peninggian diri, kesombongan, dan lain-lain, itu dapat dibersihkan oleh darah Yesus dan akan menjadi putih seperti salju. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20, Yesaya 1, 16 sampai 20, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan matamu, berhentilah berbuat jahat, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan mendapatkan hasil baik dari negerimu itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, firman Tuhan katakan, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Yesaya 1 ayat 16 sampai 20. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan dalam gaung firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai ayat 17. Dikatakan di sana, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jikalau kain lenan putih halus kita bersih, tidak ada bercak atau noda, dibasuh oleh darah Kristus, menjadi ketika hidup kita seperti merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Ketika hidup kita, kehidupan kita berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan dengan tema saat ini, hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang sungguh sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sepatutnya kita melakukan firman Tuhan agar kita mengalami kemerdekaan Kristen yang sejati dan tetap teguh, terus bertahan dalam menghadapi masalah atau pencobaan, bahkan masalah yang berat atau pencobaan yang berat, dan tidak hidup dalam pelanggaran firman Tuhan. Kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Lebih mawas diri dalam segala siasat iblis, situasi iblis yang menyesatkan kita. Tidak memberi diri sedikit pun peluang bagi iblis. Sebab Tuhan Yesus sudah mengubah hidup kita yang kotor seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dari mimbar ini, Gereja Gerakan Pentakosta Hosana, saudara sekalian, saya akan berdoa buat saudara. Saya sungguh-sungguh mengasihi saudara,
Dan saya sungguh-sungguh ingin akan saudara hidupnya diselamatkan oleh Tuhan, tidak lagi ada dalam kehidupan perhambaan dosa, tetapi dimerdekakan oleh firman Tuhan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga kita meskipun di dunia ini mengalami penderitaan, kesulitan, ancaman, hambatan, angin, topan, badai yang besar, hujan yang lebat, dan sebagainya, tetapi kehidupan kita diselamatkan, saudara sekalian. Terutama ketika kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sana kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas segala perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami apabila saat ini kami mengalami letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pujian dan penyembahan yang memberikan kami sukacita dan kekuatan baru untuk menghadapi hidup ini, ditambah dengan berkat firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan mengingatkan kami bahwa sungguhnya kemerdekaan Kristen itu sudah kami nikmati berkat pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Kami harus hidup menghargai dengan cara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melihat setiap pribadi, setiap jiwa yang ada di rumah mereka masing-masing atau di tempat masing-masing. Setiap umat Tuhan, setiap hamba Tuhan yang mengikuti ibadah online saat ini, Bapa di surga. Mungkin bukan saat ini di mana kami mengudara, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Tetapi mungkin mereka akan memutar atau mendengarkan siaran online ini esok, lusa, dan seterusnya. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dan pekerjaan Roh Kudus terus sama hebatnya. Meskipun kami semua membuka siaran ini yang sudah kami rekam, kami dengarkan dengan baik-baik, direkam di dalam Facebook GGP Husana dan kami mengikutinya dengan baik. Dari awal sampai akhir, kami bersikap sebagaimana kami ada di gereja dalam ibadah berjemaat atau ibadah offline atau ibadah on-site di gereja masing-masing. Kami bersikap sama, maka berkat kasih kemurahan Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus akan beserta dengan kami semua. Terima kasih Bapak. Dan di akhir ibadah kami pada siang hari ini, kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami semua. Bapa di surga, kami membawa pundi-pundi persembahan kolekte kami. Ada yang kami persiapkan melalui persembahan langsung dan kami antarkan ke bendahara gereja Ibu Yunih Mama Fani. Ada yang kami transferkan ke rekening gereja, maka semuanya persembahan itu kami mohon berkenan Tuhan menerimanya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami membawa diri kami masing-masing untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat dan pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan bermakna menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari saat ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan itu menjadi milik kita, menjadi milik Bapak Ibu saudara. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom.